僕は空っぽで君に触れる心がふと暖かくなる僕は手をつなぐ時は止まらず全てをそっと押し流したDi ruang rindu kita bertemu Saya Hiroaki Kato, saya orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Dan apa Ikigai Hiroaki Kato? Main musik ya tentunya, dan untuk menghibur orang atau entertainment. Ikigai itu adalah secara translate langsung makna hidup atau tujuan hidup. Menurut saya pribadi, Ikigai adalah sesuatu yang membuat orang itu bahagia. Kalau nggak ada, hampa gitu. Sejak kecil emang saya suka nyanyi. Memang suka menghibur orang lain. Tapi menjadi ikigainya ketika itu dibutuhkan oleh masyarakat juga. Waktu pertama kali saya merasa ikigai adalah waktu saya menghibur korban gempa waktu tahun 2006 di Jogja. Di situ sekitar 5.000 orang yang meninggal gara-gara gempa. Dan saya bisa ikut relawan waktu itu. Saya bawa barang bantuan dengan musik. Dan di situ ketika saya nyanyi di depan mereka, menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 3 bahasa, mereka bilang kepada saya, mereka sangat terhibur. Jadi itu pertama kali saya merasa, wah ternyata nyanyianku, musik yang saya mainkan, itu ternyata punya power untuk menghibur orang. Orang yang bisa menemukan ikigai di dalam hidup itu beruntung menurutku. Jadi silakan menemukan hal-hal yang membuat kamu senang atau membuat kamu bahagia dulu. Melakukan sesuatu tanpa bosan. Semoga kamu bisa menemukan ikigai di dalam hidup kamu. Saya selalu senang dengan prinsip hidup orang Jepang yang selalu didasari dengan sebuah filosofi. Kita kenal banyak filosofi di Jepang. Salah satunya ikigai tadi yang diceritakan oleh Hiro, orang Jepang yang sudah menemukan ikigainya. Nah, teman-teman, 15 Minutes apakah sudah menemukan ikigai masing-masing? Atau mungkin jangan-jangan belum tahu apa itu ikigai? Sederhananya, secara umum ikigai ini seperti teman-teman ketika misalnya sudah memiliki pekerjaan tetap, profesi tetap, tetapi saat ingin menjalankan aktivitas, bangun tidur di pagi hari, uring-uringan, merasa tidak nyaman dengan aktivitas yang dijalani. Mungkin itu karena teman-teman belum memiliki ikigai atau tujuan hidup. Ikigai sendiri, filosofi ini adalah dari Jepang yang diambil dari kata iki yang artinya kehidupan dan gai artinya adalah nilai. Jadi ya kita sebaiknya memang harus memiliki tujuan hidup agar perjalanan kehidupan kita itu lebih jelas. Hai guys, ada nggak sih yang pernah merasa selalu tidak bergairah ketika menjalani hidup? Atau merasa malas-malasan ketika beraktivitas sehari-hari? Termasuk bekerja, nggak pernah mood, selalu ogah-ogahan, dan ngerasa gue itu ngapain sih sebenarnya yang dilakukan? Nah, mungkin karena kamu belum menemukan ikigai kamu. Apa itu ikigai? Ikigai adalah filosofi hidup orang Jepang, sebuah konsep yang berarti reason for being, atau alasan keberadaan kita. Ya, bahasa gampangnya tujuan hidup lah ya. Mungkin karena filosofi inilah yang membuat sebagian besar orang Jepang memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Data dari Worldometers di tahun 2020 misalnya menyebutkan Jepang adalah negara kedua dengan tingkat harapan hidup tinggi setelah Hong Kong dengan usia 85,03 tahun. Nah, lantas bagaimana sih cara kita menemukan atau menumbuhkan ikigai kita? Banyak buku rujukan sebenarnya. Salah satunya yang ini, berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, yang ditulis oleh seseorang yang bukan orang Jepang, yang bernama Hector Garcia dan Francesc Miralles.
Menurut buku tersebut, untuk menemukan ikigai, kita perlu menggabungkan 4 elemen, yaitu passion, profession, vocation, and mission. Nah, 4 elemen ini nanti akan menemukan irisannya masing-masing nih. Yang pertama, passion yang berarti what you love atau apa yang kita cintai dan sukai, kita senangi. Yaitu apa yang membuat kita bergairah jika melakukannya. Mungkin bisa jadi hobi atau kesenangan lainnya. Yang kedua, mission, what the world need. Apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar, kita bisa berkontribusi apa juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Berikutnya yang ketiga, profession, what you are good at. Kita ahli di bidang apa nih? Coba tanya lagi ke diri kita masing-masing. Yang kemudian yang terakhir keempat, vocation, what you can be paid for. Apa yang membuat kita layak untuk dibayar ketika melakukan sesuatu. Tidak dipungkiri, demi bertahan hidup tentunya kita juga harus memiliki penghasilan. Nah, kalau menurut buku ini, untuk menumbuhkan ikigai, kita harus menyeimbangkan keempat aspek tadi. Jika hanya menemukan 1 atau 2 saja, berarti kita belum bisa dikatakan menemukan ikigai kita yang akan membuat hidup lebih bermakna. Itu tadi buku yang menjadi salah satu buku bestseller yang mungkin sekarang sudah menjadi pedoman di banyak orang di Eropa, di belahan barat, bahwa ikigai itu selalu diasosiasikan dengan uang, dengan materi. Tetapi saya masih penasaran, saya masih belum yakin apakah memang itu spirit asli ikigai oleh orang-orang Jepang. Apakah selalu diasosiasikan dengan materi? Hai Fla. Hai, apa kabar? Baik. Fla, apa memang ikigai itu selalu diasosiasikan dengan materi, dengan uang? Tidak. Memang salah satu dari filosofi ikigai ada yang mengkaitkan dengan uang. Tapi sebenarnya uang itu tidak menjadi satu-satunya, bahkan dengan kita memiliki ikigai, justru kita memiliki sumber happiness lain selain uang gitu. Apa itu misalnya? Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi teman kita, bisa jadi hobi kita, bahkan bisa jadi sisi spiritual kita gitu, Mas. Oke. Fla ini kan juga membuka praktek konseling. Betul. Ikigai. Betul. Pendekatannya seperti itu ya? Betul. Bagaimana sejauh ini, apa sebenarnya yang membuat orang itu kabarnya sulit ya untuk mencari ikigai? Yang pertama, mereka tidak tahu sebenarnya tujuan mereka apa. Hal-hal apa yang membuat mereka itu merasa terpenuhi gitu. Misalnya deh, mereka kerja nih Mas Wahyu, ya kerja aja gitu. Tapi mereka nggak tahu mereka itu sebenarnya kerja untuk apa sih gitu. Apakah mungkin untuk keluarga mereka, ataupun diri mereka sendiri, ataupun mereka memang mau fokus mengembangkan karir mereka. Jadi, mayoritas dari kita sebenarnya kerja itu untuk apa? Kerja otomatis untuk uang gitu ya. Tapi kita bisa melihat hal lain nggak selain uang. Misalnya bagaimana kita bisa berkontribusi ke orang lain. Ketika kita menjalani karir itu, di dalam itu ada hal yang kita sukai nggak? Jika berangkat dari passion, itu ya sudah ditemukan ikigainya? Belum tentu. Karena sebenarnya ikigai itu bukan hanya tentang passion nih Mas Wahyu. Kalau kita melihat kilas balik, ikigai itu kan ditemukan oleh seorang psikiater di Jepang ya, bernama Mieko Kamiya. Dia melakukan penelitian mengapa sih orang-orang itu di Jepang itu harapan hidupnya kan panjang ya. Tapi di satu sisi lain kan tingkat stresnya juga cukup tinggi gitu. Dan dia melakukan penelitian dan dia melihat ternyata sumber kebahagiaannya orang-orang Jepang yang di bagian pedesaan dan sebagainya itu adalah ketika mereka beresonansi dengan manusia yang lain gitu. Jadi ada sisi sosialnya, sedangkan mereka yang memiliki potensi untuk bunuh diri dan stres tinggi itu adalah yang tipikal individualis gitu. Kemudian ada hasil riset lebih lanjut nih Mas Wahyu, dari seorang researcher namanya Naoki di tahun 2008. Dia melakukan penelitian itu di 43.000 orang selama 7 tahun gitu. Nah ternyata selama 7 tahun berjalan ini, orang yang tidak memiliki ikigai itu memang banyak yang melakukan bunuh diri, suicide. Dan yang tidak melakukan bunuh diri pun mereka mengalami penyakit, tapi lebih ke arah penyakit kardiovaskular, seperti stroke, darah tinggi, kemudian jantung gitu. Sedangkan orang-orang yang punya ikigai, mereka itu lebih punya konsep diri yang lebih sehat. Apakah ikigai seseorang itu hanya satu atau bisa banyak? Bisa banyak. Kita bisa punya banyak source of happiness.
gitu. Banyak hal yang bisa membuat kita merasa bermakna, gitu. Dan ikigai itu bisa berubah sepanjang perjalanan hidup kita. Mungkin ketika tergantung siklus ya, kehidupan ya. Betul. Jadi bagaimana caranya agar kita itu bisa menemukan ikigai gitu? Kalau ketika saya konseling atau coaching nih ya Mas Wahyu, saya selalu bertanya, kamu bayangin deh ketika kamu di usia tua nanti, kamu ingin diingat seperti apa? Contohnya nih Mas Wahyu, ada salah satu pasien saya, dia bilang saya itu sebenarnya sesederhana di depan saya itu ada anak cucu saya mungkin yang sedang bermain. Berarti kita bisa bilang bahwa oh ikigainya adalah keluarganya dia. Atau saya punya satu klien juga yang ketika saya bertanya seperti itu, dia bilang bahwa oh saya pengen di depan saya itu ada setumpuk buku. Dan itu adalah karya saya. Betul. Berarti ikigainya adalah karir dia, betul, menulis. Nah, kalau keluarga berarti apapun aktivitas daily rutin ya, betul, harus terasosiasikan dengan keluarganya. Iya, dia betul, dan dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan memang tujuannya adalah untuk keluarganya dia gitu. Jadi ketika mungkin dia kerja mengalami tekanan, stres dan sebagainya, ketika kita tahu ikigai kita tahu a reason for being kita apa gitu. Nah, itu akan membuat kita lebih mudah bounce back, seperti motivasi internal mungkin bahasanya gitu. Bisa nggak sih pertanyaan sederhananya mungkin ya untuk membantu orang untuk lebih mudah lagi menemukan ikigainya? Tujuan hidupnya apa sih? Betul. Jadi Mas Wahyu, kalau misalnya di Ikigai sendiri, di salah satu buku favorit saya dari Ken Mogi, judulnya adalah The Little Book of Ikigai, bahwa Ikigai itu sebenarnya ada 5 pilar yang bisa kita terapkan untuk menghidupi Ikigai kita. Gitu. Yang pertama adalah starting small. Kemudian yang kedua adalah joy in little things. Jadi bagaimana kita bisa bahagia dari aktivitas sederhana. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi mindful. Kita bisa tidak terpaku dengan masa lalu dan masa depan, tapi kita bisa melihat kondisi saat ini. Kemudian yang keempat adalah releasing yourself. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa jadi support system dengan manusia lain. Itu poin yang paling penting rasanya ya, karena percuma ikigai itu bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk orang lain. Thank you, Fla, atas waktunya di 50 Minutes. Terima kasih, Mas Wahyu. Ngomong-ngomong ikigai atau tujuan hidup ternyata berkaitan juga nih dengan kesehatan mental dan juga fisik. Hal ini didukung sebuah penelitian dari University of Michigan School of Public Health di Amerika Serikat yang menemukan bahwa tujuan hidup berkaitan dengan penurunan risiko kematian dini pada seseorang yang berusia lebih dari 50 tahun. Peneliti juga menemukan seseorang yang punya tujuan hidup yang kuat memiliki hormon kortisol atau hormon stres yang lebih rendah. Jadi, tujuan hidup itu sangat penting nih guys. Tujuan hidup membuat kita panjang umur. Nah, hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada orang-orang di Pulau Okinawa di Jepang. Okinawa dikenal dengan the land of the immortals. Ternyata rahasia penduduk Okinawa bisa awet muda dan panjang umur karena rata-rata mereka sudah menemukan ikigainya. Mereka hidup mindful dan selalu merasa cukup. Harapan hidup rata-rata penduduk Okinawa menjadi tertinggi di dunia, yaitu 81,2 tahun. Bahkan ratusan warganya bisa mencapai usia lebih dari 100 tahun. Nah, Anda yang mau panjang umur? Silakan temukan dulu ikigai Anda masing-masing. Cerita soal penduduk di Pulau Okinawa tadi yang banyak dihuni oleh centenarian, yang mereka hidup di atas 100 tahun, rata-rata usianya 80-an tahun, itu memang selaras dengan filosofi ikigai. Karena mereka tahu tujuan hidupnya adalah ingin berkumpul dengan keluarga sampai usia setua mungkin. Kuliner, makanan-makanan Jepang itu memang makanan yang sangat menyehatkan. Raw food basicnya. Dan itulah yang kemudian juga membuka cabang baru Ikigai, yaitu Ikigai Diet. Mindful eating yang mengajarkan kita untuk makan secara perlahan. Apa yang kita makan dalam konsep Ikigai Diet adalah cukup 80% dari kapasitas lambung atau perut kita. Sangat patut untuk kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau begitu kita ketemu lagi di 15 Minutes pekan depan. Selamat makan.